Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM 1411421202. Di video ini, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 11 dan 12, yaitu aset tetap dan aset tak berwujud. Yang pertama, aset tetap. Pengertian dan kriteria aktiva tetap atau aset tetap. Di mana aktiva tetap atau aset tetap adalah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap atau dibangun sendiri yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat yang lebih dari setahun. Kemudian yang kedua, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal. Dan dalam Satuan Akuntansi Keuangan, entitas tanpa akuntansi publik yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2009, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Sesuai dengan PSAK nomor 16, suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva tetap apabila yang pertama besar kemungkinan atau probable bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Yang kedua, yaitu biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Selanjutnya yaitu perolehan aktiva. Aktiva dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, pembelian aktiva, yang kedua perolehan dengan sewa guna usaha modal, yang ketiga perolehan dengan pertukaran, yang keempat perolehan dengan membangun sendiri, dan yang terakhir perolehan dengan hibah, bantuan atau pemberian. Yang pertama, pembelian aktiva. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi dan atau jika dapat diterapkan. Jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam SAK etap. Biaya-biaya tersebut seperti biaya pengiriman, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional bimasuk, pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan, dan lain-lain ditambahkan ke dalam harga perolehan. Dan untuk pembelian aktiva ada dua, yaitu pembelian dalam negeri dan pembelian impor dari luar negeri. Pembelian aktiva atau pembelian dalam negeri contohnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi membeli kendaraan operasional seharga 200 juta, belum termasuk PPN 10%. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika PT Sisi adalah pengusaha kena pajak atau PKP, di mana untuk jurnalnya sendiri yaitu di bagian debit kendaraan senilai 200 juta, pajak masukan senilai 20 juta, dan untuk di bagian kreditnya kas atau bank senilai 220 juta. Yang kedua yaitu jika PT Sisi adalah non-PKP atau pengusaha kena pajak, maka jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2012. Untuk debitnya di bagian debitnya yaitu kendaraan senilai 220 juta. Untuk kreditnya keterangannya yaitu kas atau bank senilai 220 juta. Untuk pembelian aktiva yaitu pembelian impor dari luar negeri. Contoh soalnya yaitu tanggal 1 Januari 2012 PT Sisi mengimpor komputer dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 150 juta dan PPN sebesar 10%. Jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Itu jurnal pertama yaitu jika PT Sisi adalah PKP yang mempunyai API, PPN masukan sama dengan 10% dikali dengan 150 juta sama dengan 15 juta. Untuk PPH 22 sama dengan 2,5% dikali dengan 150 juta sama dengan 3.750.000. Dan untuk jurnalnya yaitu pada tanggalnya 1 Januari 2012. Untuk di sesi debitnya ada peralatan kantor senilai 150 juta, ada pajak masukan senilai 15 juta, ada PPH 22 dibayar di muka senilai 3.750.000. Dan untuk di bagian kredit
dengan keterangan kas atau bank senilai 168.750.000. Dan jurnal yang kedua yaitu jika PT Sisi adalah non-PKP yang mempunyai API komputer sama dengan 110% dikali dengan 150 juta sama dengan 165 juta. PPh dua-duanya yaitu 2,5% dikali dengan 150 juta sama dengan 3.750.000. Untuk jurnalnya yaitu tanggalnya 1 Januari 2012, untuk di sisi debitnya yaitu peralatan kantor senilai 165 juta dan PPh 22 dibayar di muka senilai 3.750.000. Dan untuk di bagian kredit yaitu keterangannya kas atau bank senilai 168.750.000. Selanjutnya yaitu jika PT Sisi adalah PKP yang tidak mempunyai API. PPh dua-duanya yaitu 7,5% dikali dengan 150 juta sama dengan 11.250.000. Dengan jurnalnya yaitu tanggalnya 1 Januari 2012, di mana di sisi debitnya ada peralatan kantor senilai 150 juta, ada pajak masukan senilai 15 juta, dan PPh 22 dibayar di mukanya senilai 11.250.000. Dan untuk di sisi kreditnya yaitu kas atau bank senilai 176.250.000. Dan selanjutnya jika PT Sisi adalah non-PKP dan tidak mempunyai API, komputer sama dengan 110% dikali 150 juta sama dengan 165 juta. Dan untuk PPh dua-duanya yaitu 7,5% dikali dengan 150 juta sama dengan 11.250.000. Dengan jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2012. Adapun di sisi debitnya yaitu peralatan kantor senilai 165 juta dan PPh 22 dibayar di muka senilai 11.250.000. Dan untuk di bagian kredit yaitu kas atau bank senilai 176.250.000. Yang ketiga yaitu perolehan dengan sewa guna usaha. Dalam KMK nomor 1169 garing KMK titik 01 garing 1991 dirumuskan bahwa sewa guna usaha atau SGU adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk dipergunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dan untuk jenis SGU yang diakui menurut perpajakan hanya dua, yaitu yang pertama sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, dan yang kedua yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Yang pertama yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, yaitu kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lesser. Untuk masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Kemudian yang terakhir, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Dan untuk perlakuan perpajakan untuk lessor dan lessee, yaitu untuk lessor pajak penghasilan di mana penghasilan sama dengan angsuran pokok tambah bunganya. Penghasilan bukan merupakan PPh 23 tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dalam SPT tahunannya. Kemudian untuk beban penyusunan aset tetapnya merupakan beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expenses. Dan untuk lessee untuk pajak penghasilannya itu beban sewanya sama dengan angsuran pokok tambah bunganya. Kemudian untuk beban sewanya, beban ini dapat dikurangkan atau deductible expense. Dan untuk beban sewa bukan merupakan objek PPh 23. Dan untuk beban penyusutan aset tetapnya merupakan beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Perlakuan perpajakan yang lain untuk lessor yaitu
Pada pajak penghasilannya, beban penyisian piutang tak tertagih merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expenses. Dan untuk mekanisme angsuran pajak PPh 25 diatur oleh Undang-Undang PPh. Dan untuk lessor ada perlakuan perpajakan yaitu pada pajak pertambahan nilai, yang dimana memungut PPN atas penyerahan barang modal kepada lessee. Sedangkan lessee, dia tidak ada perlakuan perpajakan pada pajak pertambahan nilainya. Selanjutnya yaitu peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee. Yang pertama, selama masa sewa guna usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, setelah menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan kapitalis. Selanjutnya, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Selanjutnya, lessee tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya yaitu peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessor. Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha berupa imbalan jasa sewa guna usaha, yaitu seluruh pembayaran sewa guna usaha dikurangi dengan angsuran pokok. Selanjutnya, lessor tidak berhak menyusutkan atas aset tetap yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Selanjutnya, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Selanjutnya, lessor dapat membentuk dana cadangan piutang yang tak tertagih yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Selanjutnya, kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Kemudian peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessor yang lain, yaitu dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud, maka jurnal kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan. Sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian. Selanjutnya, atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi lessor kepada lessee dikecualikan dari pengenaan PPN, tetapi penyerahan barang dan lessor ke lessee dikenakan PPN. Selanjutnya yaitu besarnya angsuran PPh 25 setiap bulan bagi wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dibagi 12. Selanjutnya, sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, yang dimana kriteria suatu transaksi digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah pembayaran sewa guna usaha selama periode sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap yang disewa guna usahakan, ditambah keuntungan-keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Kedua, perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk lessee. Kedua, syarat di atas menandakan bahwa suatu sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila lessor benar-benar tidak berniat menjual aset tetap tersebut dan hanya ingin menyewakannya saja. Jadi, sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sewa menyewa biasa karena kepemilikan aset tetap masih berada di tangan lessor sehingga yang berhak menyusutkan aset tetap adalah lessor. Adapun perlakuan perpajakan untuk lessor dan lessee, yaitu yang pertama untuk lessor pajak penghasilannya itu beban penyusutan aset tetap merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expenses. Untuk penghasilan sewanya objek PPh final atau PPh 15 atau PPh 23. Dan untuk lessee
Pajak untuk di bagian pajak penghasilannya, beban sewa merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expenses untuk penyewaan yang barang modalnya termasuk objek PPh 23. Dan kedua yaitu memotong PPh 23 atas pembayaran sewa. Dan untuk lessor di bagian pajak pertambahan nilainya memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan. Dan untuk lessee tidak ada perlakuan perpajakan dalam pajak pertambahan nilainya. Dan untuk peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lessee, yaitu yang pertama pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, lessee wajib memotong PPh 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. Yang ketiga, atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee dikenai utang PPN. Selanjutnya, seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lessor merupakan objek PPh. Yang kedua, yaitu lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan tanpa hak opsi, sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya contoh soalnya yaitu PT Jocelyn membeli mesin produksi dengan cara leasing pada tanggal 11 Maret 2012 di mana pembelian ini merupakan capital lease dengan periode leasing selama 4 tahun. Pada akhir masa leasing ada opsi pembelian dengan harga 2 juta, tingkat bunga implisit 10%. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012. Jawabannya untuk lessee yaitu present value atau PV leasing sama dengan PV IFA cicilan tambah PV IF nilai opsi sama dengan cicilan kali 1 kurang 1 bahagi 1 tambah I N kurang 1 bagi I tambah 1 tambah angsuran dikali dengan 1 dikurang 1 bagi 1 tambah I kali N sama dengan 1.500 dikali dengan 1 dikurang 1 bagi 1 tambah 0,1 dikali 3 dibahagi dengan 0,1 tambah 1 tambah 2 juta dikali 1 dikurang 1 bagi 1 tambah 0,1 kali 4 sama dengan 1.500 dikali dengan 3,4869 ditambah dengan 2 juta dikali dengan 0,6830. Hasilnya yaitu sama dengan 5.230.350 ditambah dengan 1.336.000 sama dengan 6.596.350. Dan untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 11 Maret 2012 di sisi debitnya ada aset tetap leasing dengan senilai 6.596.350. Di sisi kredit utang leasing jangka pendeknya senilai 1.374.239,58. Dan untuk leasing jangka panjangnya di kredit yaitu 5.222.110,42. Selanjutnya yaitu di sisi debitnya ada utang leasing jangka pendek senilai 137.324,96. Untuk di sisi kreditnya kas atau bank senilai 137.423,96. Dan untuk tanggal 11 April 2012 di sisi debitnya ada utang leasing jangka pendek dan beban bunga, di mana utang leasing jangka pendeknya senilai 137.423,96 dan beban bunganya senilai 645.892,60. Dan di sisi kredit ada kas atau bank senilai 783.316,56. Setiap tanggal 11 tiap bulan selama tahun 2012 dilakukan pembayaran untuk utang leasing dan bunga leasing sebesar 10% dari sisa utang. Sehingga jurnalnya itu 31 Desember 2012 utang leasing jangka panjang yaitu di kredit senilai 1.649.087,52 dan untuk utang leasing jangka pendeknya di kredit yaitu 1.649.087,52. Selanjutnya beban penyusutan aset leasing di bagian debit
senilai 957.572,92 dan untuk akumulasi depresiasi aset leasing senilai 957.572,92. Untuk jawaban bagian lesor, yaitu penghasilan atas leasing ini akan dikenakan PPh badan sesuai tarif pasal 17. Selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan yaitu metode garis lurus atau straight line method untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Yang kedua yaitu metode saldo menurun atau declining balance method untuk kelompok bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus closed-ended. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelompok harta. Ada kelompok aset tetap, masa manfaat, tarif depresiasi garis lurus, dan tarif depresiasi saldo menurun. Yang pertama yaitu bukan bangunan dalam kelompok 1, masa manfaatnya yaitu 4 tahun dengan tarif depresiasi garis lurusnya 25% dan tarif depresiasi saldo menurunnya 50%. Sedangkan untuk kelompok 2, masa manfaatnya yaitu 8 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 12,5% dan tarif depresiasi saldo menurunnya 25%. Dan untuk kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun dan tarif depresiasi garis lurusnya 6,25% dan tarif depresiasi saldo menurunnya 12,5%. Dan untuk kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 5% dan tarif depresiasi saldo menurunnya 10%. Dan untuk yang kedua yaitu bangunan, di mana itu permanen. Yang kedua yaitu bangunan permanen dengan masa manfaat 20 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 5%, tarif depresiasi saldo menurunnya tidak ada. Yang kedua tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun dan tarif depresiasi garis lurusnya 10%. Selanjutnya aset yang penyusutannya tidak bisa dikurangkan sebagai biaya, yaitu biaya perolehan aset yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, untuk menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang kedua, biaya perolehan aset yang digunakan untuk memberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada karyawan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diterapkan dengan PMK nomor 83/PMK.03/2009. Yang ketiga yaitu barang modal yang disewa guna usahakan, baik disewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga yaitu barang modal yang disewa guna usahakan, baik sewa guna usaha dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi bagi lesi atau sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lesor. Contoh soalnya yaitu gedung dibeli pada tanggal 1 Januari 2000 dengan harganya Contoh soalnya yaitu gedung dibeli pada tanggal 1 Januari tahun 2000 dengan harganya 600 juta. Estimasi masa manfaat gedung tersebut menurut akuntansi adalah 30 tahun, sedangkan menurut pajak adalah 20 tahun. Jawabannya yaitu penyusutan menurut akuntansi sama dengan 600 juta dibagi dengan 30 sama dengan 20 juta. Sedangkan penyusutan menurut pajak 5% dikali dengan 600 juta sama dengan 30 juta. Adapun jurnalnya yaitu tanggalnya 31 Desember 2011 dengan di sisi debitnya yaitu beban penyusutan gedung senilai 20 juta dan di sisi kreditnya yaitu akumulasi penyusutan gedung senilai 20 juta. Selanjutnya yaitu penggantian aset tetap. Dalam penggantian aset tetap ada beberapa yaitu yang pertama pertukaran aset tetap, pelepasan aset tetap, di mana revaluasi aset tetap pertama yaitu revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Contohnya yaitu
Tanggal 31 Desember 2011, PT Ben-Hur menerima surat persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi aset tetap yang dimilikinya. Berikut daftar aset tetap yang akan direvaluasi, yaitu tanah yang diperoleh pada Desember 2006 dengan harga perolehannya yaitu 500 juta dan harga revaluasinya 1 miliar. Untuk bangunan permanen yang diperoleh pada Januari 2009 dengan harga perolehan 600 juta dan harga revaluasi 850 juta, masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakannya. Yang ketiga, mesin produksi yang termasuk pada kelompok 2, masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakannya, diperoleh pada Juli 2009 dengan harga perolehan 100 juta dan harga revaluasi 200 juta. Penghasilan sebelum kompensasi rugi pada tahun berjalan sebesar 350 juta. Rugi fiskal yang belum dikompensasikan adalah sebagai berikut, yaitu rugi tahun 2010 sebesar 150 juta, dan rugi tahun 2009 sebesar 125 juta, dan rugi tahun 2008 sebesar 115 juta. Metode penyusutan aset tetap baik akuntansi maupun perpajakan menggunakan metode garis lurus. Jawabannya yaitu biaya perolehan tanahnya sebesar 500 juta, kemudian biaya perolehan bangunannya 600 juta, kemudian akumulasi penyusunannya yaitu senilai 90 juta didapatkan dari 600 juta dibagi dengan 20 kemudian dikali 3. Kemudian 600 juta tadi dikurang dengan 90 juta didapatkan dengan hasil 510 juta. Kemudian biaya perolehan mesinnya senilai 100 juta dan akumulasi penyusutannya yaitu senilai 31.250.000 didapatkan dari hasil 100 juta dikali dengan 30 dibagi dengan 12 kali 8. Kemudian 100 juta dikurang dengan 31.250.000 didapatkan hasil 68.750.000. Sedangkan nilai tercatat aset tetapnya sama dengan nilai buku fiskalnya yaitu 1.078.750.000. Dan untuk harga pasarnya 1 juta. Dan untuk harga pasarnya yaitu 1 miliar ditambah 850 juta ditambah 200 juta sama dengan 2 miliar 50 juta. Nilai tercatat aset tetapnya atau sama dengan nilai buku fiskalnya yaitu senilai 1 miliar 78.750.000. Surplus revaluasi aset tetap sama dengan selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sama dengan senilai 971.250.000. Selanjutnya yaitu PPh finalnya sama dengan 10% dikali dengan 971.250.000 dengan hasilnya sama dengan 97.125.000. Dan untuk jurnalnya yaitu di debit ada tanah dengan senilai 500 juta, bangunan senilai 250 juta, akumulasi penyusunan bangunan senilai 90 juta, mesin senilai 100 juta, dan akumulasi penyusunan mesin senilai 31.250.000. Dan di kreditnya yaitu surplus revaluasi aset tetapnya senilai 971.250.000. Dan yang kedua yaitu PPh final atas revaluasi asetnya di debit senilai 97 juta. Dan untuk PPh final atas revaluasi aset tetapnya di bagian debit senilai 97.125.000 dan di kreditnya yaitu kas atau bank senilai 97.125.000. Yang kedua yaitu aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah berupa benda yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Entitas dapat mengakui aset tak berwujud apabila yang pertama kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Contoh aset tak berwujud. Yang pertama hak paten, hak cipta, merek atau trademark, goodwill,
waralaba atau franchise, dan harga perolehan aset tak berwujud, yaitu harga beli termasuk biaya impor dan pajak, dan biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, tarif penyusunan aset tak berwujud. Di kelompok harta selanjutnya yaitu tarif penyusutan aset tak berwujud, yaitu ada kelompok harta tak berwujud, ada masa manfaat, ada tarif depresiasi garis lurus, dan tarif depresiasi saldo menurun. Untuk kelompok satunya, masa manfaatnya 4 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 25%, tarif depresiasi saldo menurunnya yaitu 50%. Untuk kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 12,5%, tarif depresiasi saldo menurunnya 25%. Untuk kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 6,25%, tarif depresiasi saldo menurunnya 12,5%. Untuk kelompok 4, masa manfaatnya 20 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 5%, dan tarif depresiasi saldo menurunnya 10%. Contoh soalnya yaitu PT Boki yang baru berdiri 2008 telah menghabiskan biaya sebesar 50 juta untuk mendapatkan berbagai izin pengurusan pendirian perusahaan. Biaya tersebut diberlakukan sebagai aset lainnya dan memiliki masa manfaat 5 tahun menurut pertimbangan pihak manajemen, sehingga oleh perusahaan dia amortisasi dengan metode garis lurus. Jawabannya yaitu penyusutan menurut akuntansi sama dengan 50 juta dibagi dengan 5 sama dengan 10 juta. Dan untuk penyusutan menurut pajaknya 25% dikali dengan 50 juta sama dengan 12 juta 500. Adapun jurnalnya yaitu pada saat mengeluarkan biaya di mana di debitnya aset lainnya senilai 50 juta, di kreditnya kas atau bank senilai 50 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2008 di debit ada beban amortisasi senilai 10 juta dan aset lainnya 10 juta. Contoh kedua yaitu PT Hercules pada tanggal 1 Januari 2012 mengeluarkan uang sebesar 200 juta belum termasuk PPN dan PPh 26 untuk memperoleh waralaba dari Mick Dolphin selama 4 tahun. Untuk jawabannya sendiri yaitu PPN sama dengan 10% dikali dengan 200 juta sama dengan 20 juta. Untuk PPh pasal 26-nya sama dengan 20% dikali dengan 200 juta sama dengan 40 juta. Penyusutan menurut pajak menggunakan metode garis lurus, yaitu sama dengan 25 juta dikali dengan 200 juta sama dengan 50 juta. Yang kedua menggunakan metode saldo menurun, yaitu tahun 1 sama dengan 50% dikali dengan 200 juta sama dengan 100 juta. Tahun kedua sama dengan 50% dikali dengan 100 juta sama dengan 50 juta. Tahun ketiga sama dengan 50% dikali dengan 50 juta sama dengan 25 juta. Tahun 4-nya sama dengan 25 juta. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2012 di sesi debitnya yaitu ada waralaba senilai 200 juta dan pajak masukan senilai 20 juta. Di sisi kreditnya ada utang PPh 26 senilai 40 juta, kas atau bank senilai 180 juta. Pada tanggal 31 Desember 2012 di bagian debit ada beban amortisasi senilai 50 juta dan di kreditnya ada waralaba senilai 50 juta. Pada tanggal 31 Desember 2013 di debitnya ada beban amortisasi senilai 50 juta dan di kredit ada waralaba 50 juta. Pada tanggal 31 Desember 2014 di sisi debit ada beban amortisasi senilai 50 juta dan di kredit waralabanya senilai 50 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015 jurnalnya yaitu di debitnya ada beban amortisasi senilai 50 juta dan di kreditnya ada waralaba senilai 50 juta. Itulah tadi penjelasan mengenai aset tetap dan aset tak berwujud. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.